Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sapira dengan NIM H0523039, kelas PGSDB, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kepemimpinan diri sendiri. Jadi, kepemimpinan adalah proses introspeksi untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Ini meliputi pemahaman diri, pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, penentuan tujuan, dan kemampuan memotivasi diri sendiri secara konsisten. Adapun tujuan kepemimpinan, yang pertama, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kemampuan diri. Jadi di sini kita harus tahu apa yang sudah baik pada diri kita dan apa yang perlu ditingkatkan agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Yang kedua, menentukan gaya kepemimpinan yang selaras dengan karakter pribadi. Jadi setiap orang punya gaya kepemimpinan masing-masing. Kita perlu mencari tahu gaya mana yang paling pas dengan kepribadian kita agar bisa memimpin dengan nyaman dan jujur. Yang ketiga, memperkuat keterampilan kepemimpinan individu. Jadi, kita harus mampu seperti berbicara dengan baik, membuat keputusan dan mengendalikan emosi, serta perlu dilatih agar kita bisa memimpin dengan lebih baik lagi. Yang keempat yaitu mempersiapkan diri untuk memimpin orang lain dengan lebih efektif. Jadi setelah kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita harus belajar bagaimana cara memotivasi, membimbing, dan membantu orang lain agar mereka juga bisa menjadi lebih baik. Adapun aspek yang dinilai dalam kepemimpinan diri. Yang pertama, kesadaran diri. Jadi kita harus memahami nilai-nilai, keyakinan, emosi, keunggulan, dan kekurangan diri kita. Yang kedua, pengendalian diri. Jadi kita harus mampu mengelola emosi, waktu, dan kebiasaan untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, motivasi diri. Jadi kita harus mampu menumbuhkan atau mendorong internal untuk mencapai tujuan. Yang keempat, pengambilan keputusan pribadi. Jadi kita harus mampu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan logis dan etis. Adapun metode analisis kepemimpinan, yang pertama, observasi langsung. Jadi di sini kita harus memimpin secara langsung atau di lapangan agar kita dapat melihat sejauh mana progres siswa kita. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Jadi di sini kita harus menggali nilai, visi, dan strategi pemimpin. Jadi kita sebagai pemimpin harus bisa memimpin siswa kita agar siswa kita itu lebih maju dan siap untuk diberikan arahan. Adapun kekuatan, kelemahan, gaya kepemimpinan, dan target perbaikan. Yang pertama, kekuatan. Jadi kita harus mampu berkolaborasi, memiliki empati, disiplin waktu. Jadi kita harus mampu berkolaborasi dengan siswa kita atau guru-guru, dan juga disiplin waktu. Dan adapun kelemahan, jadi kadang ragu dalam mengambil keputusan cepat. Jadi itu yang kita butuhkan adalah mampu berkolaborasi agar yang kita ambil itu atau keputusan yang kita ambil itu tepat. Dan adapun gaya kepemimpinan, yaitu cenderung demokratis, menghargai pendapat orang lain. Jadi adanya kolaborasi atau berkumpul, jadi kita bisa mendapatkan ide-ide atau pendapat orang lain, dan kita harus menghargainya. Dan adapun target perbaikan, jadi di sini
belajar lebih tegas dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Jadi di sini kita harus mampu mengambil keputusan, tapi kita harus memikirkan keputusan itu secara matang dan kita harus mampu berbicara di depan umum. Adapun manfaat kepemimpinan. Yang pertama, mampu mengenali diri sendiri secara lebih dalam. Jadi sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, menjadi dasar untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Jadi di sini kita harus mampu mengembangkan keterampilan kepemimpinan kita agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi sebagai pemimpin kita harus percaya diri. Yang keempat, membentuk pola pikir dan kebiasaan yang positif. Jadi kita harus mampu membentuk pola pikir kita agar kebiasaan yang kita lakukan itu positif atau baik. Itulah tadi hasil analisis kepemimpinan diri sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu kepemimpinan adalah pemahaman diri termasuk kelebihan dan kekurangan. Gaya kepemimpinan yang demokratis, disiplin, dan empati adalah aset, tetapi ketegasan dan kemampuan komunikasi perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan diri dan kepemimpinan yang efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.